Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan hari Rabu, tanggal 12 Mei 2021. Dan saat ini kita akan bersama merenungkan sebuah tema, yaitu bahagiamu itu bahagiaku. Sebelumnya, mari kita berdoa memohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dengan segala syukur kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, oleh karena penyertaan dan kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami hingga saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan bersama merenungkan sabda kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan yang memampukan kami, dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang menyertai kami di dalam kami merenungkan sabda firman-Mu. Berkati kami Tuhan, sehingga kami boleh merenungkan dengan baik, dan kami pun boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami dengan sungguh-sungguh. Kami serahkan Tuhan perenungan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sabda Tuhan yang menjadi dasar di dalam perenungan kita hari ini tertulis di dalam Injil Markus pasal 16 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Injil Markus pasal 16 ayat 19 sampai dengan ayat 20 yang demikian sabda Tuhan. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang dengan setia mendengarkan serta memelihara firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Dalam kehidupan kita pasti pernah merasakan bahagia. Kita pasti pernah merasakan momen di mana kita itu sangat bersukacita di dalamnya. Nah, pertanyaannya adalah, biasanya ketika kita merasakan sukacita, apa sih hal-hal yang melatar belakanginya? Atau dengan kata lain, mengapa kita bisa bersukacita? Atau karena alasan apa kok kita bisa bersukacita? Jika itu pertanyaannya, kira-kira apa yang menjadi jawaban dari kita? Apa sih yang membuat kita bahagia? Kalau ditanya begitu, mungkin kita akan menjawab, oh, karena saya mencapai sesuatu. Oh, karena saya diberikan kesehatan. Atau oh, karena saya bisa bertemu dengan orang-orang terkasih. Oh, karena saya mendengar kabar dari orang-orang yang dekat dengan saya itu mereka sehat sehingga saya bahagia. Atau juga oh, karena saya mendapatkan berkat yang besar sehingga saya bahagia. Oh, karena saya menang undian dan lain sebagainya. Nah, tetapi apakah kita sadar seringkali kebahagiaan kita itu ya sebatas kebahagiaan yang berorientasi pada diri kita. Mengapa kita bahagia? Karena saya mendapatkan berkat. Kenapa kita bahagia? Karena saya diberikan kesehatan. Mengapa kita bahagia? Oh, karena saya mendapatkan sesuatu yang saya impi-impikan. Semuanya orientasinya adalah pada diri kita sendiri. Nah, kebahagiaan kita seringkali terbatas pada hal-hal itu. Apakah itu salah? Tentu tidak, karena pasti setiap orang akan senang ketika dirinya mendapatkan berkat yang lebih atau mendapatkan situasi yang menyenangkan gitu. Itu wajar ketika kita berbahagia. Tetapi dalam firman yang Tuhan berikan kepada kita, pada yang kita renungkan pada saat ini, Tuhan menghendaki kita, Tuhan mengutus para murid. Setelah Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menyuruh para murid, mengutus para murid untuk memberitakan Injil ke seluruh penjuru. Injil dalam kata lain bisa diartikan juga sebagai kabar sukacita. Artinya bahwa setiap kita yang mengaku sebagai murid Yesus, murid Kristus, punya tugas untuk mewartakan sukacita itu ke seluruh penjuru. Sehingga sukacita itu bukan hanya menjadi kondisi yang kita rasakan, tetapi sukacita itu menjadi kondisi yang harusnya
kita sampaikan kepada orang lain, sehingga orang lain bisa merasakan sukacita. Itu adalah prinsip sebuah memberitakan Injil, di mana kita memberitakan sukacita sehingga orang lain yang kita beritakan itu bisa merasakan sukacita. Nah, dalam pengertian ini, sukacita yang kita dapatkan adalah ketika kita bisa menghadirkan sukacita bagi orang lain. Kenapa kita sukacita? Karena kita telah berhasil menjalankan misi yang Yesus berikan, yaitu mewartakan Injil ke segala penjuru. Kalau sukacitanya hanya kita rasakan sendiri, ya betul itu sukacita, tetapi misi Kristus tidak berjalan. Tetapi ketika kita bisa menghadirkan sukacita bagi orang lain, maka diri kita pun sejatinya juga bersukacita. Karena misi Kristus telah kita sampaikan dan telah kita jalankan. Nah, Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Oleh karena itu, menghadirkan kebahagiaan orang lain menjadi juga sarana atau menjadi juga alasan untuk kita bisa merasakan sukacita. Sehingga tema bahagiamu itu bahagiaku menjadi sesuatu yang bisa kita renungkan bersama. Apakah kebahagiaan kita yang selama ini kita rasakan itu hanyalah kebahagiaan yang berorientasi pada diri kita? Ataukah kebahagiaan yang kita rasakan itu oleh karena kita telah menghadirkan kebahagiaan juga bagi orang lain? Ataukah justru kita merasa bahagia tetapi orang lain justru melihat kita dengan segala penderitaannya dan duka citanya? Oleh karena kita tidak bisa menghadirkan sukacita bagi mereka. Sukacita mana yang kita rasakan? Apakah kita sudah menjalankan pemberitaan Injil dengan mengatakan sukacitamu itu sukacitaku? Tuhan memberkati. Amin. Saat ini mari bersama kita berdoa, memasrahkan diri kita dan setiap perjalanan kita di dalam menjalankan misi pemberitaan Injil ini kepada Tuhan dan memohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ketika Tuhan mengutus kami memiliki tugas, yaitu untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar sukacita ke seluruh penjuru, mengabarkan sukacita kepada semua orang. Dan Tuhan, tetapi seringkali Tuhan, kabar sukacita itu hanya kami rasakan sendiri. Kami mengorientasikan sukacita itu pada diri kami sendiri. Dan saat ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa sejatinya sukacita kami akan menjadi sempurna, sukacita kami akan menjadi lengkap ketika kami juga membagikan sukacita itu kepada orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjalankan misi itu, mampukan kami untuk hidup di dalam mewartakan sukacita kepada setiap orang yang kami jumpai. Dan saat ini Tuhan kami juga berdoa, kami memasrahkan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan proses pengobatan, proses pemulihannya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Bapak Yonatan Purwoko, Ibu Lawiem Suparman, Ana Amoresa, Bapak Sudarsono, Bapak Bilson Siagian, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiandono, Bapak Warsito Utomo, Ibu Siwiati Sriwiati, Bapak Rasdiman, Bapak Setiantono, Bapak Larbadio, Ibu Rostiti Dwi Edi, Saudara Yunan Widiatmoko, dan juga Bapak Ibu serta saudara-saudara kami yang lainnya Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkenan memberkati mereka di dalam setiap proses pengobatan dan pemulihan yang mereka jalani saat ini. Dan biarlah semangat yang dari Tuhan boleh menyertai mereka. Dan Roh Kudus Tuhan boleh memberikan kesabaran bagi setiap saudara-saudara kami ini. Kami juga berdoa memohonkan berkat bagi orang tua kami yang oleh karena usia yang semakin lanjut membuat fisik mereka semakin menurun Tuhan. Kami berdoa memasrahkan Ibu kami terkasih, Ibu Rosmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugiras Sariman, Ibu Tije Mangun Sentono, Bapak Siswa Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Esther Subianto, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Ibu Mardi Utomo,
Ibu Wagina Paijo, dan juga Bapak Ibu kami serta orang tua kami yang lainnya Tuhan. Bapak, kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati mereka di masa tuanya. Tuhan yang menghadirkan sukacita, Tuhan yang menghadirkan pengharapan di dalam setiap kehidupan mereka. Dan biarlah berkat yang dari Tuhan senantiasa boleh mereka hayati di dalam masa-masa tua dan juga penurunan fisik yang saat ini sedang mereka rasakan. Kami serahkan Tuhan untuk orang tua kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami juga menyerahkan Tuhan untuk saudara-saudara kami, umat muslim yang pada besok akan merayakan hari rayanya, akan merayakan Idul Fitri. Kiranya Tuhan memberikan berkat atas mereka untuk setiap ibadah yang sudah mereka jalankan. Dan biarlah sukacita boleh mereka rasakan, kebahagiaan boleh mereka rasakan. Kendati pun mereka tidak bisa merayakan hari Idul Fitri ini bersama dengan keluarga besar mungkin, tetapi biarlah mereka boleh tetap merasakan sukacita yang darimu. Dan kami juga berdoa untuk jalannya sholat Id besok, biarlah Tuhan juga boleh memberikan kelancaran di dalam saudara-saudara kami ini menjalankan ibadah sholat Idnya. Bapa, kami serahkan untuk setiap kehidupan bersama kami Tuhan, biarlah kasih Tuhan yang memberkati kami dan kasih Tuhan yang senantiasa menopang kami di dalam pergumulan-pergumulan dan persoalan yang kami hadapi. Di dalam-Mu ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dan kami menyerahkan setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.